ke kajian subuh bersama Ustadz Lanang Utama. Kepada para jamaah dan teman-teman sekalian, dipersilakan untuk merapat ke lokasi kajian, ke tempat kajian, dan kepada Ustadz Lanang Utama dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, sih, tidur. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bangunin dulu yang ngantuk-ngantuk, mungkin bisa cuci muka dulu. Masih apa namanya? Ngantuk gitu ya. Nah, biar fresh kita. Ya, insya Allah hari ini kita membahas beberapa bab ya, karena babnya pendek-pendek nih. Yang pertama, faslun wal matruk minas sholat thalathatu asya fardun wa sunnatun wa hayatun. Atau pembahasan tentang ya, sujud sahwi, yaitu sesuatu yang tertinggal dari sholat. Jadi ketika kita meninggalkannya dan itu tanpa ada kesengajaan, jadi bukan berarti kita sengaja meninggalkan atau memang ya, kita pengen meninggalkan, tidak, tapi memang tanpa ada kesengajaan. Ya. Jadi tidak ada apa namanya, nggak sengaja atau lupa. Ya. Maka ada 3 di sini. Yang pertama, jika itu fardu. Yang kedua, jika itu sunnah, dan yang ketiga, jika itu sunnah hay'ah. Ya. Maka kita membahas tentang sunnah dalam sholat ada 2, yaitu sunnah ab'ad, yang dimana ketika kita meninggalkannya maka kita wajib, bukan wajib, tapi disunnahkan untuk sujud sahwi. Juga ada namanya sunnah hay'ah. Ketika kita meninggalkannya maka kita tidak disunnahkan sujud sahwi. Dan ketika kita sujud sahwi, maka batal sholat kita. Kenapa? Karena dianggap menambahkan gerakan sholat. Ya, jadi misalkan kita tidak membaca surat pendek setelah baca Al-Fatihah, kemudian di akhir kita malah sujud sahwi karena kita meninggalkan surat pendek, maka itu apa? Itu membatalkan sholat. Berbeda hal misalkan ya, kita tidak tahiyat awal, ya, nggak tahiyat awal pada sholat duhur misalkan, atau mungkin kita tidak kunut dalam subuh misalkan, maka ketika kita meninggalkannya itu disunahkan untuk apa? Disunahkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau nggak sujud sahwi, sah nggak sholatnya? Tetap sah. Ya. Kalau tidak sujud sahwi pun tetap sah sholat. Ya. Wal matruk alladzi yatruku al musalli ya sahwan. Ya. Jadi yang ditinggalkan oleh apa? Oleh orang-orang yang salat secara ya lupa atau tidak sengaja. Nah, pertama apa? Pertama dalam kondisi fardu atau memang rukun yang ditinggalkan. Ya.
rukun yang ditinggal. Misalkan kita tidak membaca Al-Fatihah. Ya, misalkan kita tidak membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama. Ya, kita lupa tadi rakaat pertama baca Al-Fatihah atau tidak gitu kan. Atau mungkin kita lupa tidak duduk di antara dua sujud. Ya. Nah, ini apa? Ini bagaimana sholatnya seperti itu. Yang pertama, fal fardu la yanub anhu sujudut sahwi. Maka sesuatu yang fardu ketika kita tinggalkan maka tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Misalkan tadi kita lupa nggak baca surat Al-Fatihah. Lupa kita nggak baca Al-Fatihah. Ya. Kita ingatnya baru rokaat ketiga. Oh ya tadi rokaat pertama nggak baca Al-Fatihah. Lupa. Langsung surat pendek. Habis iftitah langsung surat pendek. Maka tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Ya. Tetapi disunahkan nanti di akhir untuk melakukan sujud sahwi. Tapi tidak bisa digantikan. Ya, beda hal dengan sunnah ab'ad tadi misalkan. Kita lupa nggak tahiyat awal. Nah, nanti di akhir kita nggak perlu menggantikan, tapi sudah apa? Sunahkan sujud sahwi. Ya. Fal fardu la yanub anhu sujud sahwi bal in dzakarahu ya ai al fard wa huwa fi shalah atabihi wa tammat sholatu bihu. Ya. Tetapi ketika kita ingat ya, ingat dalam kondisi sholat. Ya, ingat. Jadi kita ingat, wah saya tadi enggak baca Al-Fatihah. Pada saat apa? Pada saat kondisi sholat. Ya, pada saat kondisi sholat. Jadi pada saat sholat. Di sholat yang sama. Wa zamanu qarib atabihi. Apabila misalkan itu waktunya sedikit, ya artinya selisih waktunya sedikit, ya, nggak lama dari setelah itu, ya, pendek waktunya, maka kita kerjakan. Ya, misalkan kita masih berdiri, ya, kita masih berdiri, nah, kemudian belum ruku, ya, bisa kita langsung baca Al-Fatihah. Seperti itu. Atau mungkin kita pada saat sujud mau apa? Sujud yang kedua. Tapi lupa di situ. Tidak duduk di antara dua sujud. Nah, maka setelah itu duduk di antara dua sujud. Ya. Apabila waktunya masih tidak panjang, ya, maka kerjakan. Dan sujud setelah itu, sujud sahwi setelah itu, ya, tetap melakukan sujud sahwi, sunnah, sedangkan sujud sahwi. Ya. Tapi ketika misalkan dia panjang waktunya, artinya misalkan dia baru ingat tidak baca Al-Fatihah di rakaat kedua, ya, atau pada saat sujud misalkan, rakaat pertama saat sujud dia ingat, wah tadi waktu saya berdiri nggak baca Al-Fatihah, atau mungkin waktu tahiyat, gitu ya. Maka gimana? Maka dengan menambahkan rakaat. Ya, dengan menambahkan rakaat. Jadi pada saat setelah kita sujud terakhir, kita bangun lagi. Untuk menambahkan rakaat yang tadi kita lupa. Ya, sama halnya ketika Ketika kita lupa rakaat. Kita rakaat berapa nih? 2 atau 3, maka kita ambil yang rakaat 2, yang kecil. Antum sholat, kemudian pada saat sholat lupa nih, ini rakaat kedua atau ketiga, maka ambil yang kecil itu rakaat 2, maka nanti kita berdiri lagi untuk bangun untuk melaksanakan rakaat ketiga. Gitu, syukran ya. Kemudian begitu pun ini sama, kita sudah mungkin di rakaat ketiga, gitu ya. Nah kita lupa tadi nggak baca Al-Fatihah tuh, baru ingat di rakaat ketiga. Maka gimana? Maka setelah kita sujud di rakaat ketiga, sujud terakhir rakaat ketiga, kita bangun lagi. Bukan rakaat keempat, tapi mengganti di rakaat yang pertama mungkin, atau rakaat kedua, yang kita tadi nggak baca Al-Fatihah. Jadi kita tambahkan. Ya. Baru nanti setelah itu baru rakaat keempat.
Jadi seperti itu. Kalau misalkan itu panjang, selisih waktunya panjang, maka apa? Dengan menambahkan rakaat. Ya, dengan menambahkan rakaat. Idza tayaqqana ba'da salam, ya, ba'idun ma tarakahu minar rukun. Ya. Kalau misalkan apa? Kalau misalkan dia ingatnya setelah salam. Ya, kalau misalkan dia ingatnya setelah salam. Kemudian atau mungkin apa? Atau mungkin ragu tuh. Setelah salam dia ragu. Ya, jadi misalkan ini kasusnya adalah sudah selesai sholatnya. Dia selesai sholat, sudah selesai sholat duhur misalkan. Kemudian setelah salam dia ingat, oh iya tadi saya belum sholat duhur. Saya tadi belum baca Al-Fatihah. Atau mungkin oh saya tadi belum ruku. Atau saya tadi belum duduk tahiyat, bukan tahiyat, apa namanya, duduk dia tadi sudah sujud misalkan. Itu yang rukun, dia tinggalkan rukun. Ya, tayaqqana ba'da salam, dia yakin betul, oh dia tidak baca Al-Fatihah. Atau dia ragu. Ya, entah itu dia yakin atau ragu. Ragu berarti apa? Ya, ada kebimbangan, oh tadi saya baca Al-Fatihah atau tidak. Ya, maka ini tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Nah, maka antum tidak perlu mengulangi sholat lagi. Ya, kenapa? Karena dianggap sudah selesai sholatnya, sudah sah. Ya, selama kita sholat tidak ada keraguan atau tidak ada ya, yakin bahwasanya kita meninggalkan. Kemudian setelah selesai salam, assalamualaikum, kemudian mungkin beberapa menit kemudian kita ingat, oh iya tadi belum baca Al-Fatihah, gitu ya. Oh iya tadi belum baca, belum ruku misalkan, rukunya ketinggalan, habis baca Al-Fatihah langsung sujud, atau langsung i'tidal, gitu ya. Oh iya tadi saya belum sujud yang kedua, habis duduk di atas sujud langsung berdiri, ya. Maka gimana? Maka dalam kasus ini tidak mempengaruhi keabsahan sholat, jadi sholatnya tetap sah. Ya, la yadur, atau tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Ya. Bahkan ketika kita meninggalkan rakaat tuh, nah, setelah selesai salam kita ragu, tadi kita sholat berapa rakaat, 4 rakaat atau 3 rakaat, gitu kan? Atau mungkin kita yakin, diingetin sama orang, kamu tadi sholatnya cuma 3 rakaat. Nah, misalnya kita jamaah, ya, kemudian mungkin makmumnya 1 orang atau 2 orang doang, gitu kan? Nah, dia tidak mengingatkan kita pada saat jamaah kalau kita kurang rakaatnya, maka gimana sholatnya? Sholatnya tetap sah dan tidak perlu mengulangi sholat. Tetapi beberapa ulama, ya, seperti Imam Romli menambahkan bal sunnatun a'adaha, tetapi disunnahkan mengulanginya. Sunnah hukumnya untuk mengulangi sholat itu, untuk menyempurnakan, tapi tidak wajib kita harus diulangi, tidak. Tapi kita disunnahkan untuk apa? Menyempurnakan. Artinya tetap disunnahkan untuk mengulangi sholat, tapi tidak wajib. Artinya sholat itu tetap sah, kecuali ada 2. Pertama niat, yang kedua adalah takbiratul ihram. Nah, kalau kedua ini, ya, illa fin niyati wa takbiratul ihram, ya, maka ragu ketika kita, oh tadi saya lupa nggak niat duhur, ya, jadi cuma tahu-tahu sholat aja, atau saya tadi nggak takbiratul ihram, saya langsung Al-Fatihah, ya. Nah, maka di sini iya dzur, atau dapat membatalkan sholat, ya. Kenapa? Ya, li'anna syak fihi, ya, asyak fi sihhatis shalah. Jadi keraguan di dalam takbiratul ihram dan niat itu dianggap sebagai sebagai keraguan yang dapat membuat sholat. Ibarat kata kita di awal, ya, itu penting sekali karena niat itu kan penting. Nah, kita mau sholat apa? Ya, kita lupa niatnya, nggak niat malah, tahu-tahu sholat aja, berdiri langsung sholat ya, gitu kan? Atau mungkin nggak pakai takbiratul ihram, tidak ada yang mengawali itu.
Nah, itu sangat mempengaruhi. Ya kecuali apa? Kecuali niat dan takbiratul ihram, maka ya selain itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Ya. Jadi kalau kita meninggalkan yang fardu, yang pertama gimana? Kalau itu jaraknya dekat dan kita memungkinkan untuk melakukannya, maka lakukan itu sesegera mungkin, ya kan? Jika itu jaraknya dekat, misalkan kita masih berdiri, ya masih berdiri belum ruku, lalu kita ingat, oh ya tadi belum baca Al-Fatihah, langsung baca Al-Fatihah, jaraknya dekat tuh, ya. Atau mungkin kita masih sujud mungkin, ya, oh ya tadi belum duduk di antara dua sujud, maka langsung lakukan duduk di antara sujud sebelum berdiri. Tapi kalau jaraknya sudah jauh, ya artinya mungkin selisih satu gerakan, ya, misalkan kita sudah sujud, tapi kita ingat tadi belum baca Al-Fatihah, maka dia nggak bisa berdiri, habis sujud langsung berdiri, nggak bisa. Maka dengan apa? Dengan mengganti satu rakaat, ya, dengan mengganti satu rakaat. Jaraknya berapa maksimal? Satu gerakan. Artinya kalau dia masih ruku, lalu dia ingat, oh, tadi saya belum baca Al-Fatihah, maka setelah ruku berdiri lagi, baca Al-Fatihah, kemudian apa? Kemudian i'tidal, kemudian sujud. Ya, seperti itu. Ya. Itu kalau pendek. Tapi kalau dia panjang waktunya, maka diganti dengan rakaat, ditambahkan rakaat lagi setelah itu. Jadi yang pertama kalau pendek jaraknya, maka kerjakan, ya, setelah itu langsung dikerjakan sebisa mungkin. Yang kedua, jika jaraknya panjang, artinya lebih dari satu rukun terlewati, ya, gitu, jaraknya lebih dari satu rukun, maka dia mengganti dengan rakaat setelahnya, satu rakaat penuh dia ganti. Yang ketiga, apabila dia tinggalkan setelah salam, entah itu dalam kondisi dia yakin betul dia tidak melakukan tersebut, atau mungkin ada yang ngingetin, kamu tadi nggak baca Al-Fatihah, atau kamu tadi nggak, atau kamu tadi rakaatnya kurang satu, gitu ya. Atau dia dalam kondisi ragu, saya tadi baca Al-Fatihah atau enggak, ya. Maka apa? Atau mungkin ada yang ngingetin tapi anak kecil. Nah, anak kecil itu berarti masuknya dalam kondisi ragu. Kenapa? Karena beliau belum balik dan lain-lain, ya. Maka apa? Maka tidak mempengaruhi keabsahan sholat, sholatnya tetap sah, tidak perlu mengulanginya lagi. Tapi ada beberapa ulama, ya, seperti Imam Romli mengatakan bal sunnatun a'adaha, artinya disunnahkan untuk mengulanginya sebagai apa? Sebagai penyempurnaan sholat yang lalu. Diulangi berarti bukan nambah satu rakaat, enggak, tapi diulangi penuh 4 rakaat, gitu ya. Ya, jadi kadang ada, oh kita kurang satu rakaat, berarti setelah salam selesai, nah kita nambah satu rakaat, enggak, ya bukan seperti itu, ya. Jadi kalau mau ngulangi maka ulangi penuh 4 rakaat untuk menyempurnakan sholat yang lalu. Tapi kalau tidak mau diulangi, ya sudah, tidak apa-apa, ya, gitu. Nah, ini yang pertama tentang fardu. Kemudian yang kedua, kalau kita lupa dalam sunnah ab'ad, ya, dalam sunnah ab'ad, ya, wasunnatu, ya, intarokah al-musolli, apabila ditinggalkan orang yang salat meninggalkan, la ya'ud ilaiha ba'da talabbus bil fard, ya, maka kita tidak perlu mengulangi. Ya, kalau tadi misalkan kalau jaraknya pendek maka kita bisa langsung kerjakan. Kalau ini tidak perlu kerjakan. Kalau kita sudah lupa maka tidak perlu, udah. Misalkan kita lupa tasyahud awal, ini yang tentang sunnah ab'ad, ya. Kita lupa enggak tasyahud awal, kita sudah berdiri itu, kita tidak perlu lagi apa? Duduk tasyahud. Kalau kita duduk untuk tasyahud maka batal sholatnya, ya. Atau mungkin subuh, kita subuh, ya, kemudian sujud tapi lupa kunut, kita tidak perlu berdiri lagi untuk melaksanakan kunut, ya, gitu. Kecuali kita masih dalam pergerakan menuju rukun setelahnya, misalkan, ya, i'tidal, ya, pada i'tidal, kemudian kita mau ruku, iya kita lupa mau kunut, akhirnya kita bangun lagi, ya.
Nah, tapi kita belum sampai sujud tuh, belum sampai tempat sujud, maka boleh. Ya. Kenapa? Karena masih dianggap belum kita masuk ke rukun setelahnya. Tapi kalau sudah masuk ke rukun setelahnya, ya, maka batal salatnya. Ya, gitu. Ini yang sunnah ab'ad. Ya, sunnah ab'ad apa saja? Pertama kunut dalam subuh, yang kedua tasyahud atau tasyahud awal, ya. Itu sunnah ab'ad. Ya. Fa in ad ilaihi aliman tahrimu maha batalat salat. Apabila dia malah tadi sudah sujud dia mau kunut. Karena dia lupa enggak kunut, dia kunut. Sudah sujud dia kunut. Maka batal salatnya. Ya. Atau mungkin dia lupa. Lupa artinya apa? Dia sudah sujud kemudian dia langsung berdiri, dia nggak ingat tentang hukum ini, maka juga batal sholatnya. Ya. Yang tidak batal adalah ketika dia tidak tahu hukumnya. Ya, maka ketika dia nggak tahu hukumnya, itu tidak batal. Seperti itu. Ya. Wa in kana ma'muman ada wujuban li mutaba'ati imamihi. Nah, apabila misalkan kita lihat imamnya kok ternyata setelah sujud dia malah berdiri lagi untuk kunut, apa yang dilakukan makmum? Apakah dia ikut imam atau apakah dia ikut dia enggak ikut imam, sudah melanjutkan sujudnya? Nah, di sini jelaskan bahwasanya apa? Ya. Makmum mengikuti imam. Artinya walaupun imamnya salah, makmumnya ikut. Ya. Wa in kana makmuman, apabila dia dalam kondisi makmum, ada wujuban limutaba'ati imamihi, maka dia tetap mengikuti imamnya secara wajib. Ya. Lalu bagaimana hukumnya? Ya sah, makmumnya tetap sah. Tapi kalau misalnya kita tidak mengikuti imamnya, maka kita batal jamaahnya. Jadi misalkan ya, imamnya kunut, dan makmumnya nggak mau kunut, dia langsung sujud, ya, maka yang batal jamaahnya, jamaah si makmum itu, bukan sholatnya, tapi jamaah si makmum itu. Artinya apa? Ini dianggap seakan-akan dia sudah niat untuk berpisah dengan jamaah. Begitupun sebaliknya. Imamnya enggak kunut, langsung sujud. Tapi karena dia merasa paling syafi'i, pokoknya harus kunut gitu ya, subuh harus kunut. Akhirnya dia apa? Dia kunut sendiri. Yang lain sujud, imamnya sujud, dia kunut sendiri. Maka ini juga sama, ini dianggap sebagai niat untuk berpisah dari jamaah atau niatul mufaraqah. Niat berpisah dari jamaah. Soalnya gimana? Sah, tetapi dianggap munfarid. Tidak dianggap jamaah. Ya, seperti itu. Begitupun sama. Ini imamnya salah nih, salah rakaat, salah misalkan langsung nggak duduk di atas dua sujud, misalkan langsung sujud langsung berdiri, atau mungkin dia tidak tasyahud awal, gitu ya. Nah, makmum nggak boleh dia nambah tasyahud awal, atau nambah baca Al-Fatihah, atau nambah ruku atau apa, nggak boleh. Makmum mengikuti imamnya, ya, mengikuti imamnya sampai akhir. Apabila imamnya sujud sahwi, ya sujud sahwi. Tapi kalau imamnya nggak sujud sahwi, ya tidak perlu kita sujud sahwi. Nah, misalkan, kita tahu imamnya salah, imamnya nggak baca Al-Fatihah, atau mungkin imamnya cuma 3 rakaat gitu kan. Nah, kemudian apa? Kita tambahin sujud sahwi di akhirnya. Padahal imam yang nggak sujud sahwi, maka batal jamaah kita. Batal jamaah kita. Jadi tidak perlu kita menambahkan apa yang di luar dari imam. Makmum cukup mengikuti imam. Sudah selesai, tak selesai itu. Ya. Nah. Kemudian, ya. Yang ketiga adalah sunnah hayat, ya, sunnah-sunnah ringan. La ya'ud ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjud lisahwi. Maka apa? Maka kita tidak perlu mengulangi atau menambah rakaat, ya, kalau ketika kita lupa,
atau kita tidak perlu juga sujud sahwi setelah itu, ya. Bahkan ketika kita menambah rakaat atau kita menambah atau mengulangi, ya, untuk menyempurnakan atau melengkapi yang kita lupa tadi, atau mungkin kita malah sujud sahwi setelah itu, maka batal sholat kita. Ya, batal sholat kita. Kenapa? Karena dianggap sebagai menambah gerakan sholat. Itu. Ya. Wal hayat katasbihat, seperti kita tadi lupa nggak bertasbih tuh, ya nggak baca doa subuh sujud misalkan, atau tasbih ruku, atau mungkin kita tidak apa lagi yang berkaitan sunnah hayat, ya. Nah, maka dalam kasus ini, ya, wa idza syakka, ya, maka la ya'ud ilaiha, dan kita tidak perlu mengulanginya untuk melengkapinya, atau wala yasjud lisahwi anha, kita tidak perlu sujud sahwi setelah itu. Tapi kalau kita sujud atau kita mengulanginya, maka kita batal salatnya. Wa idza syakka al-musalli fi adadi ma atabihi minar rakaat bana 'alal yaqin. Apabila orang yang salat dia lupa tentang rakaatnya, jumlah rakaat, maka apa? Ambil rakaat yang kecil. Ya, ambil rakaat yang kecil. Kita lupa nih, subuh ini rakaat yang pertama atau kedua? Ambil yang pertama. Ya. Kemudian apa? Kemudian wa yasjudu lisahwi. Kemudian setelah itu kita sujud sahwi. Disunnahkan untuk sujud sahwi. Ya. Maka dalam kasus ini tidak ada ketika kita ragu 3 atau 4, tidak ada tuh. Ya, kita ngambil yang lebih besar. Ambil yang lebih kecil. Ya. Seperti itu. Kecuali ada yang ngasih tahu. Ada yang ngasih tahu, atau mungkin apa? Ada tanda di situ yang mempengaruhi keyakinan kita. Nah, maka sujud sahwi itu sunnah hukumnya, ya, sunnah. Dan tempatnya adalah sebelum salam. Nah, ini ada yang sudah pernah sujud sahwi? Bisa? Udah pada bisa sujud sahwi? Hah? Gimana caranya sujud sahwi? Maka sujud sahwi setelah kita baca tahiyat akhir, setelah selesai, ya, kan harusnya salam tuh. Nah, ini sujud. Ya, sujud membaca apa? Subhana man la yanamu wa la yashu. Minimal 1 kali, afdolnya 3 kali. Minimal 1 kali subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian afdolnya 3 kali. Kemudian setelah itu duduk, ya, seperti tahiyat boleh, atau duduk di atas sujud boleh. Kemudian setelah itu sujud lagi. Ya, jadi 2 kali. Sujud lagi sama bacanya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya. Kemudian setelah itu baru duduk, kemudian salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu sujud sahwi. Ya. Nah, apabila fa'in salima al-musolli amidan aliman bisahwi aw nasiyan wa talal fasal, ya, apabila dia, ya, seperti yang dikatakan tadi, setelah dia lupa nih, tapi dia sudah selesai salam, nah, kemudian dia tahu betul, amidan, dia tahu betul, ya, apa yang dia lupa tadi, ya, batal al-fasal fata mahalluhu, maka ya sudah, tidak, kita enggak perlu mengulanginya lagi. Ya, dianggaplah itu sudah selesai. Seperti itu. Ada yang ingin tanyakan tentang sujud sahwi? Silahkan. Atau ada yang tentang lupa sholat ini? Ada? Silahkan jika ada yang ingin tanyakan sebelum kita masuk ke bab selanjutnya. Ya sudah, selesai berarti sholatnya. Sah. Sujud sahwi itu sunnah. Jadi disunnahkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau misalnya kita lupa sujud sahwi, ya sudah dianggap sah. Ya, tapi memang mungkin di situ ada, ya, ibarat kata jalan, ya kan, ada yang bolong, ada yang udah ditambal sama yang belum ditambal. Kalau belum ditambal berarti masih bolong, gitu aja. Kalau udah ditambal makanya sudah ditambal, tapi nggak semulus gitu kan.
Kalau di aspal ulang berarti kita ngulangi sholat. Nah, gitu kan. Ibarat kata jalan aspal. Gitu. Ada lagi? Akhwat ada? Tidak ada, kita lanjut ya tentang waktu-waktu yang dimakruhkan sholat. Ya, faslun fi awqat allati tukrahu as-sholatu fiha. Ya. Jadi waktu-waktu yang dimakruhkan sholat. Ya, maka makruh di sini ada dua. Ya. Pertama, makruh tahrim ya dengan makruh tanzih. Makruh tahrim ini berkaitan dengan dosa atau tidak, gitu ya. Makruh tahrim. Tapi hukumnya tidak sampai haram. Tapi berkaitan dengan dosa atau tidak. Misalkan ketika kita kerjakan dengan sengaja itu bisa jadi dosa, gitu ya. Tapi kalau kita tidak kerjakan maka itu bisa jadi tidak dosa. Ya. Nah kalau tanzih maka itu tidak berkaitan dengan dosa, la taqtasir alal ism. Apabila kita tinggalkan ya sesuai dengan apa itu makruh. Apabila kita tinggalkan maka kita tidak dapat dosa, kita tidak dapat pahala, betul? Apabila kita kita kerjakan ya, apabila kita tinggalkan maka kita ya mendapatkan pahala. Itu makruh tanzih. Tapi kalau makruh tahrim ya, apabila kita kerjakan bisa jadi ya itu kita mendapatkan dosa karena ada kaitan dengan dosa. Tapi bisa jadi tidak, nah, gitu. Jadi tergantung pada sikon dan situasi dan kondisi. Itu yang membedakan tentang makruh tahrim dengan makruh tanzih. Selain itu makruh tahrim, ya, itu dia dijelaskan dengan dalil yang qat'i. Dalil yang qat'i. Apabila dalilnya lebih kuat lagi maka itu jadi maksudnya adalah haram. Nah, adapun makruh tanzih ya itu dijelaskan dengan dalil yang dzanni atau dalil yang perkiraan atau dugaan. Ya, itu makruh tahrim dengan makruh tanzih. Ya. Nah, ini waktu-waktu yang dimakruhkan sholat. Nah, ini kita bahas nih. Apakah itu makruh tahrim atau makruh tanzih? Pertama, la yusolli fiha illa sholah laha sabab ba'da sholati subhi hatta tatlu'u syams. Maka tidak ada sholat setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh artinya apa? Setelah kita mengerjakan sholat subuh, ya, bukan waktu sholat subuh, tapi kita mengerjakan sholat subuh sampai terbitnya matahari. Ya, maka tidak ada sholat. Ya. Karena Rasulullah SAW yanhana an nusolli fihinna, ya, ya, bahwa Rasulullah SAW pernah melarang kita untuk sholat di dalam waktu tersebut. Wa nukbiru fihinna, dan mengubur, ya, juga mengubur waktu setelah sholat subuh itu juga diharamkan. Ya. Hatta natu asyams. Hatta tartafi, sampai matahari sudah mulai terangkat, ya, atau mungkin masuknya waktu duha. Ya. Nah, dari hadis ini mengatakan bahwasanya apa? Tidak ada sholat setelah sholat subuh. Maka ini makruhnya disebut makruh apa? Tanzih atau tahrim? Makruh tahrim. Ya, makruhnya makruh tahrim. Ya. Kecuali ya illa sholat laha sabab ba'da sholat subuh. Kecuali sholat yang itu ada sebabnya. Kecuali sholat yang itu ada sebabnya. Ya. Maksudnya adalah apa? Tidak ada sholat di sini artinya sholat yang mutlak seperti sholat tahiyatul masjid, sholat apa lagi kira-kira? Sholat sunnah wudu itu ya. Atau mungkin ba'diyah ya. Nah, itu enggak ada itu. Kecuali illa sholat laha sabab. Maka dalam kasus ini setelah sholat subuh ya, itu kalau kita ingin mengkodok sholat qobliyah gitu ya, misalkan sholat subuh selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian kita pengen kodok nih sholat qobliyah subuh,
ya, maka kita boleh mengerjakan setelah salat subuh itu. Karena apa? Karena termasuk ini illa salat laha sabab, kecuali salat yang itu ada sebabnya. Sebabnya adalah qobliyah subuh. Ya, maka boleh untuk mengqadha qobliyah subuh pada saat setelah salat subuh. Tapi kalau misalnya itu enggak ada sebabnya, seperti salat tahiyatul masjid, salat sunah wudu, salat sunah mutlak, ya, maka tidak diperbolehkan. Seperti itu. Ya. Atau mungkin sholat yang ada sebabnya seperti apa? Seperti misalkan sholat istisqa, boleh. Ya, sholat minta hujan, boleh. Sholat kusuf, ya, itu juga diperbolehkan. Jadi ada sebabnya kita sholat, ya, itu boleh. Wa tastamir al-karohah hatta tatu asyams, dan itu makruh ini berjalan terus sampai terbitnya matahari. Nah, ya, sampai terbitnya matahari. Wa inda tulu'iha hatta tatakamal wa tattafi', sampai ada dia naik sedikit mataharinya. Artinya cuaca sudah mulai cerah tuh, sudah mulai cerah. Mataharinya kelihatan. Ya. Gitu. Dan apabila pada saat tulu'u syams, ya, pada saat terbitnya matahari, jadi benar-benar pada saat terbit gitu ya, itu makruh. Ya. Pada saat terbit, awal terbit makruh. Tapi ketika dia sudah mulai meninggi sedikit, itu sudah diperbolehkan salat. Jadi mungkin selisihnya sekitar 2 menit. Ya, kalau misalkan kita di sini syuruknya 5:08 gitu ya. Nah, maka mungkin matahari terbitnya 5 atau 5:04, 5:06 seperti itu. Jadi kita selisihkan 2 menit sampai 3 menit. Ya, untuk terbitnya matahari itu sendiri. Nah, kemudian wa ba'da sholatil asr hatta taghruba syams. Setelah kita melaksanakan salat asar, ya, itu juga dimakruhkan salat. Ya, dimakruhkan salat. Sampai terbenamnya matahari. Nah, maka setelah salat asar dan salat subuh, ya, itu makruh tahrim. Nah, pada saat ghurubus syams atau pada saat terbenamnya matahari, itu juga makruh sama. Tapi kalau sudah masuk sedikit, ya, setelah terbenam sedikit, itu masuk waktu sholat maghrib. Ya. Jadi batasan maghrib apa? Setelah terbenam matahari, artinya mungkin matahari sudah mulai masuk sedikit. Ya. Tapi kalau pas terbenamnya itu makruh. Ya. Seperti itu. Warabi'u ba'da sholatil asr hatta taghrubasy syams. Wal khamisu 'indal ghurubi syams, yaitu pada saat terbenamnya matahari. Fa inda naslil ghurub, ya, apabila dia sudah agak condong sedikit, sudah masuk sedikit, maka sudah masuk waktu maghrib. Ya, seperti itu. Nah, maka ini tidak berlaku ketika dia punya qadha salat. Misalkan antum duhur tadi lupa, ya, atau mungkin duhur tadi lewat, sengaja lewat, nggak sholat, ya, mengulur-ngulur waktu, kemudian tiba-tiba sudah asar gitu ya. Maka apa yang dilakukan? Sholat duhur dulu apa sholat asar dulu? Duhur dulu apa asar dulu? Ya. Kalau menurut Syafi'i, ya, maka dilakukan yang awal sholatnya dulu. Berarti apa? Duhur dulu baru asar. Syafi'i. Tapi kalau Hambali mengatakan, ya waktunya dulu, kita menghormati waktu. Maka asar dulu baru duhur. Gitu ya. Maka dalam kasus ini kita nggak perlu memperdebat tentang itu, tapi Tapi kalau kita setelah sholat asar maupun sholat subuh, kita ingin mengqadha, ya, salat laha sabab, ya, kita ingin mengqadha, maka salat itu tidak makruh. Ya, tidak makruh. Gitu. Atau mungkin
apa namanya? Setelah sholat asar situ ada sholat istisqa, maka tidak ada masalah. Ya, seperti itu. Ya. Nah, jelaskan sini karena Rasulullah SAW yanhana an nusolli fihinna aw nukabbir fihinna mautana, atau menggali kubur, ya kan? Hina natu asyams bazighatan, saat apa? Saat terbitnya matahari, benar-benar terbit. Tapi kalau sudah sedikit naik, ya itu boleh. Hatta tartafi. Wa hina yakum qa'imal dhahirah hatta tamila syams. Juga termasuk yang dimakruhkan di sini yaitu pada saat matahari benar-benar di atas kepala kita. Artinya apa? Enggak ada bayangan. Nah, kalau misalnya antum berdiri, enggak ada bayangan kanan kiri, depan belakang ada bayangan, maka itu makruh, salatnya makruh tahrim. Ya, makruh tahrim. Apabila enggak ada bayangan. Tapi kalau sudah ada bayangan sedikit, sudah masuk waktu zuhur. Ya. Wahina yakum qa'imah dhahirah hatta tamila syams. Apabila sudah ada bayangan sedikit, maka sudah masuk waktu zuhur. Wahina tudif lil ghurub, pada setelah salat asar sampai dia terbenam matahari. Wa qa'imud dhahirah wal ba'id yakunu barikan. Ya. Nah, ini tentang tadi bahwasanya kalau misalkan waktu zuhur, maka setelah sudah ada sedikit bayangan, maka itu sudah masuk waktu zuhur. Ya. Jadi yang dimakruhkan di sini adalah makruh tahrim. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah menyebutkan yanhana, yaitu Rasulullah melarang. Nah, jelas Rasulullah melarang, maka dalam kasus ini ada makruhnya makruh tahrim, kecuali salat-salat yang ada sebabnya seperti istisqa, minta hujan, atau gerhana, khusuf, ya khusuf, ya, atau salat qadha, ya ada sebabnya, maka boleh seperti itu. Sedangkan jika ada yang ingin tanyakan tentang ini, ada? Akhwat, tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sekian kafaratul majlis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.